Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Hidup di dalam Kerajaan Terang. Bapak Ibu Saudara, sebelum mengiring Tuhan Yesus, kita sejatinya adalah manusia yang tanpa pengharapan karena mengikuti gembala yang jahat yang tidak berkerajaan. Tetapi sekarang kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang berkerajaan oleh sebab Allah Bapa kita. Dituliskan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari ayat ini kita sangat jelas bisa mengetahui bahwa sejatinya kita adalah umat-umat yang terpilih. Ya, dikatakan sebagai bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Itu artinya kita adalah bangsa yang berkerajaan. Itulah sebabnya dikatakan kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Karena kita sudah dipanggil keluar dari gelap menuju terang, saudara. Jadi dengan mengatakan datanglah kerajaanmu melalui doa Bapa kami, seperti dituliskan dalam Matius 6 ayat 10. Pertama-tama kita harus sadar bahwa kita adalah anggota suatu kerajaan. Kita harus sadar sebagai bangsa yang berkerajaan. Saudara, kita itu dipanggil untuk hidup sebagai anak kerajaan yang mana menghadirkan pemerintahan kerajaan Allah di dalam hidup kita sebagai individu. Oleh sebab itu, kalau kita berani berkata, datanglah kerajaanmu, itu berarti kepentingan kerajaan Bapa harus ditempatkan ya di atas segala kepentingan. Ya, saya ulang. Itu berarti kepentingan kerajaan Bapa harus ditempatkan di atas segala kepentingan, saudara. Itu juga berarti kita tidak boleh punya kerajaan sendiri atau hidup di luar kerajaan Bapa. Memang faktanya hanya ada dua kerajaan, dan kita harus ada di salah satu kerajaan itu, kerajaan terang atau kerajaan kegelapan. Keduanya berbeda, bertolak belakang, kontradiktif dan berlawanan, sehingga tidak mungkin manusia bisa berada di luar daripada kedua kerajaan ini. Pasti ada di salah satunya, saudara. Jika ia tidak ada di kerajaan terang, berarti ia ada di kerajaan kegelapan. Sebelum seseorang mengenal Injil, ia bisa bebas melakukan apapun dan mengingini apapun sesuai yang disukainya. Ia merasa mempunyai kerajaan sendiri. Padahal dengan cara hidup demikian, ia sedang berada di dalam kerajaan kegelapan. Setelah menjadi anak Tuhan, setelah kita mengerti artinya menghadirkan kerajaan Allah, kita bisa berkata, datanglah kerajaanmu. Kerajaan kita sendiri yang kita pikir bukan kerajaan iblis itu,
harus ditinggalkan. Itu konsekuensinya, itu yang harus kita lakukan, saudara. Tidak ada tentu orang yang mau mengaku bahwa ia ada dalam kerajaan kegelapan. Sebab di dalam pengertian kebanyakan orang yang berada dalam kerajaan kegelapan adalah mereka yang melakukan kegiatan amoral, perbuatan-perbuatan jahat, atau melanggar kesusilaan. Padahal ketika seseorang tidak tunduk, tidak taat kepada perintah Allah, ia sejatinya sedang memberontak terhadap kerajaan terang, sebaik apapun dia. Manakala seseorang merasa bebas melakukan kehendaknya sendiri, ia dibelenggu oleh kerajaan kegelapan. Ciri-ciri kerajaan kegelapan itu adalah baik engkau makan, engkau minum, atau melakukan segala sesuatu, lakukanlah semua itu untuk kemuliaanmu, untuk kesenanganmu, untuk cita-citamu, untuk kesuksesanmu, dan untuk keberhasilanmu. Pertanyaannya sekarang, saudara berdoa dan berkata, datanglah kerajaanmu, iya kan? Nah, sudahkah saudara benar-benar menghadirkan kerajaan terang, kerajaan Allah, atau kerajaan saudara sendiri, kerajaan kegelapan? Jawabnya saudara sendiri yang tahu. Tetapi melalui kebenaran hari ini, saya mengajak kita semua sebagai orang percaya yang mengikuti jejak Kristus, supaya kita hidup dalam kerajaannya, yaitu kerajaan terang. Memang saya tahu itu bukan hal yang mudah, karena kerajaan kita masih berkuasa. Kerajaan kita berbicara ego kita, yang mana masih sangat kuat. Oleh sebab itu, saudara, dibutuhkan perjuangan dan ketekunan. Berjuang untuk mematikan ego kita. Caranya, jangan turuti keinginan dan hawa nafsu kita. Dan lakukan itu secara terus-menerus. Percayalah, ketika itu kita lakukan, Tuhan pasti akan memberikan kesanggupan melalui Roh Kudus-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.